Halo teman rebahan yang masih nonton film di channel YouTube 00. Pada video kali ini 00 akan menciptakan alur film The Wolf of the Wall Street yang menceritakan seorang pialang saham yang ulung dan kriminal. Jordan Belfort, film yang dirilis pada tahun 2013 yang menceritakan tentang kisah nyata dari Jordan Belfort tentang perjalanannya menjadi broker atau pialang saham yang sukses. Hingga harus diburu oleh agen pemerintah atau FBI karena kasus penipuan saham. Disutradarai oleh Martin Scorsese. Saudara Tatang yang ahli dalam mencangkul. Film ini diperankan oleh saudara-saudaranya. Saudara saya, yaitu Leonardo DiCaprio sebagai Jordan Belfort. Jangan lupa subscribe channel ini agar selalu berkembang biak. Wall Street Full merupakan jalan di Amerika Serikat yang berisi pusat perkantoran, perusahaan saham, dan pusat keuangan. Jordan Belfort yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Diceritakan latar belakang Jordan yang berasal dari keluarga menengah yang sekarang memiliki perusahaan pialang saham dengan kekayaan yang luar biasa. Banyak mobil sport, istri cantik, rumah gedungan, dan lain-lain. Jordan adalah orang yang suka judi, mabuk, main cewek, dan pecandu. Lalu kita beralih kepada adegan flashback di mana Jordan baru memulai karirnya di dunia saham. Diceritakan di hari pertamanya magang di salah satu perusahaan pialang saham di Wall Street diantar oleh istrinya. Dia bertemu dengan bosnya di sana bernama Marhana yang melahap sisi lain dari worship, bagaimana beradaptasi di sana dan menjadi pintu awal dia mengenal tentang obat-obatan terlarang, dunia malam dan pandangan tentang masukan uang melalui pialang saham. Setelah berjalannya waktu, dia menjadi pialang saham BR sertifikat. Akan tetapi di hari pertamanya, dia bekerja sebagai pialang saham. Ternyata pada hari itu adalah peristiwa Black Monday gimana mengakibatkan perusahaan dia bekerja menjadi bangkrut, sehingga dia menganggur. Pada saat membahas lowongan pekerjaan bersama istrinya menemukan perusahaan pialang saham Okal. Tanpa pikir panjang Jordan mendatangi perusahaan tersebut. Jika dilihat tidak seperti perusahaan saham, namanya aja lokal, ternyata yang mereka jual pun juga bukan saham blue chip yang sudah terkenal. Perusahaannya dan harganya cenderung lebih stabil dan mahal. Bisa dikatakan saham gorengan. Di mana dengan perusahaan yang kurang begitu terkenal bahkan tidak jelas tetapi dengan harga yang murah. Dan pasti target pasarnya orang menengah ke bawah. Karena orang kaya lebih terarah pada saham blue chip yang lebih terpercaya. Melalui kemampuan bicara yang luar biasa, dia dapat menjual saham sebesar $4.000 dan dia mendapatkan keuntungan pertamanya sebesar $2.000. Sehingga membuat orang-orang pada perusahaan tersebut menjadi terkesima. Setelah berjalannya waktu dan bekerja di perusahaan tersebut didapat keuntungan sampai dia bisa membeli mobil sport pertamanya. Hal ini menarik salah satu karakter di film ini yaitu Ini Aesop yang diperankan oleh Jonah Hill. Mereka bertemu di restoran di mana Dooney merupakan tetangga apartemen Jordan. Dia penasaran karena mereka di apartemen yang sama akan tetapi Jordan dapat membeli mobil sport. Dooney bertanya tentang gaji Jordan. Jordan mengatakan bahwa gajinya $78.000. Awalnya Dooney tidak percaya apabila Judah memberitahu slip gajinya dia akan berhenti bekerja dan akan bekerja pada Jordan. Dooney pun bekerja kepada Jordan. Lalu mereka berdua bersahabat dan menekan perusahaan pialang saham mereka sendiri. Jordan dengan Dooney membaca. Lalu Zodel merekrut beberapa kenalannya. Jadilah perusahaan pialang saham yang kantornya berada di sebuah garasi seiring
Berjalannya waktu, Jordan ingin memperluas bisnisnya sehingga dia mengincar orang-orang kaya. Memang pada awalnya dia hanya menjual saham gorengan. Dia pun menjual saham pada orang kaya karena pada dasarnya orang kaya itu pintar dan tidak akan tergiur dengan stok gorengannya. Apalagi dijual oleh perusahaan pialang saham yang tidak dan oleh pialang yang tidak jelas juga. Maka dari itu untuk membangun kepercayaan, Jordan memberi nama perusahaan pialang saham mereka dengan nama Smanoven. Tak hanya itu juga dia melatih karyawannya untuk menggunakan skrip yang berisi strategi yang digunakan dalam penawaran saham tersebut. Dengan menawarkan saham blue chip terlebih dahulu. Gar memberikan kesan bahwa perusahaan mereka mendapat kepercayaan. Dengan teknik marketing yang agresif dan kotor mereka menawarkan stok gorengan. Dengan cara ini sangat berhasil. Apakah ini legal? Tentu saja tidak. Ini merupakan salah satu bentuk penipuan. Seiring berjalannya waktu perusahaan mereka semakin besar, semakin banyak karyawan, semakin bagus kantornya. Dan mereka akhirnya berhasil membuat kantor di Wall Street. Hal ini tentunya menarik perhatian perusahaan lain di Wall Street dan pastinya pemerintah, yaitu FBI. Karena ada kecurigaan pada perusahaan mereka sampai perusahaan Jordan disebut dewa oleh media di Wall Street. Akan tetapi artikelnya malah menjelek-jelekkan ya dengan memberikan julukan The Wolf of the Wall Street. Akan tetapi justru membuat perusahaannya makin terkenal. Dan banyak pelamar yang ingin bekerja di perusahaannya. Dia juga memperkerjakan ayahnya sebagai kepala keamanan di perusahaannya. Ayahnya akhirnya mengetahui gaya hidup dari anak yang suka berjudi, main cewek, dan lain-lain. Dan diketahui bahwa dia mulai bosan dengan istrinya. Sehingga dia mencari kesenangan lain. Lalu adegan beralih pada pesta yang diadakan oleh Jordan. Para vendor juga membahas langkah ke depannya, yaitu ingin menjual saham perusahaan yang ingin IPO atau go public, sehingga dapat dijual sahamnya. Lalu ternyata Duni punya teman SMA yang mana merupakan pemilik perusahaan Steve Madden, di mana perusahaan tersebut yang paling dicari oleh semua perusahaan worth it untuk dijual sahamnya. Lalu adegan beralih kepada pertemuan dengan Yumi yang diperankan oleh Margot Robbie. Mulai ketertarikan dia Ereka. Akan tetapi hal ini juga terendus oleh istrinya Jordan. Akan tetapi tetap saja mereka mulai berkencan. Lalu pada saat mengantarkan pulang, mereka ketahuan istri Jordan. Lalu Jordan bercerai dengan istrinya dan pindah ke apartemen Siska. Adegan berlanjut di mana Jordan melamar Naomi dan akhirnya menikah. Walaupun setelah menikah Jordan masih tetap menjadi pecandu main wanita. Karena cara kerja perusahaan yang makin gak sehat, FBI mulai melakukan langkah yang lebih. Jordan sudah mulai ketakutan. Stop berkonsultasi dengan pengacaranya. Dia sudah diperingatkan untuk jangan pernah berhubungan atau menemui dengan FBI, tapi dia malah mengundang agen FBI tersebut untuk tujuannya disuap. Tapi agen FBI tersebut orang yang jujur sehingga tidak dapat disuap. Karena posisinya yang semakin terdesak, dia memutuskan untuk melakukan pencucian uang di bank Swiss. Dan ditelepon pengacara untuk berbicara, tapi tidak mau telepon rumahnya, pergi ke telepon umum. Ternyata telepon rumah Jordan sudah disadap FBI. Pada saat mengetahui hal tersebut, efek obatnya mulai terasa dan tidak dapat dikendalikan karena terlalu banyak minum pil tersebut. Saat menelpon ke rumahnya, ternyata Duni sedang berbicara di telepon dengan bangkit di Swiss terkait pengiriman uang yang terakhir. Waduh, dengan susah payah adegan Bali pada jodoh yang telah menjadi seorang motivator aku, tetapi dia masih ditangkap oleh
Bahkan pada saat pembuatan iklan untuk seminar motivasinya, salah satu founder perusahaannya dan bankir Swiss tersebut tertangkap dan membocorkan segala kesehatan Jordan, akan tetapi bankir tersebut tidak ditahan atas kasus yang berhubungan dengan kasus Jordan, mainkan kasus lain lalu jodoh dijatuhkan hukuman dengan denda 10 juta dolar. Dia terpaksa harus mengadakan rumahnya untuk membayar denda tersebut. Harus tetap Johnny sebagai sahabatnya memberi bantuan untuk dapat memberikan jaminan atas rumah dan biaya hidupnya. Jelas hal ini membuat Jordan senang, akan tetapi kasus tersebut belum selesai karena Ang ditangkap hanya Jordan. FBI ingin menangkap seluruh orang yang berhubungan dengan kasus penipuan dan manipulasi saham tersebut, yang berarti juga seluruh orang yang berada di statement of man, dan berarti dia harus merelakan statement of man untuk bangkrut. Sudah ditawari untuk menjadi mata-mata memberikan nama-nama yang terlibat dalam kasus ini. Dengan hal ini sudah akan diberikan keringanan hukuman ketika berhasil. Gimana Naomi, istri Jordan, kelihatan sudah tidak tertarik dengan Jordan setelah melakukan hubungan badan. Ternyata hal itu hubungan badan yang terakhir karena istrinya mengajuk erai. Jordan jelas marah dan mulai timbul perkelahian di antara mereka. Perwujudan kembali ngobat setelah sekian lama tobat, dan dia membawa anaknya untuk dibawa, akan tetapi tepat di depan rumahnya dia kecelakaan. Adegan beralih di mana Jordan sedang ingin memata-matai sendiri kejahatan di perusahaannya dan disambut oleh mantan karyawannya, dan dia lalu menemui Duni. Ternyata di sana dia memberikan secarik kertas yang mengatakan Budi sedang dipasangi penyadap singa. Duni dapat berhati-hati. Akan tetapi ternyata Duni berkhianat dengan memberikan kertas tersebut kepada FBI sehingga Jordan harus ditangkap. Dan juga tetap saja orang-orang yang terlibat dan statement of man juga ditangkap lalu dipenjara. Pada seminar penjualan yang ternyata diisi oleh Jordan Belfort, ya benar deh, sekarang menjadi motivasi.